Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Sebelumnya, Mimin mengucapkan selamat dahulu kepada Bapak Erick Thohir yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru usai reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo. Tentu dengan terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai Menpora baru, prestasi olahraga di Indonesia tentunya diharapkan semakin lebih maju lagi dari kepemimpinan Menpora yang sebelumnya. Namun dengan terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai Menpora baru, yang jadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang akan memimpin PSSI sebagai organisasi tertinggi sepak bola Indonesia. Berbicara tentang track record kepemimpinan Bapak Erick Thohir selama menjadi Ketua Umum PSSI yang sudah berjalan, di era Bapak Erick Thohir lah tim nasional Indonesia berhasil menembus Piala Asia di 3 level berbeda. Walaupun aktor di balik lolosnya 3 level tim nasional Indonesia yang berbeda adalah Sintayong, namun Sintayong kali itu bersinergi dengan PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir yang disupport dengan program naturalisasi. Di saat hubungan Sintayong dan juga Ketua PSSI Erick Thohir sedang bagus-bagusnya, Sintayong berhasil membuat tim nasional Indonesia di 3 level berbeda tampil dengan maksimal. Di level tim nasional Indonesia U20, sayangnya gagal di putaran final Piala Asia di babak penyisihan. Di level tim nasional Indonesia U23 yang baru pertama kali lolos di edisi 2024, bahkan sampai bisa menembus babak semifinal dan kemudian berhak untuk menuju babak playoff final Olimpiade 2024 Paris yang lalu, yang menjadikan perjalanan tim nasional Indonesia U23 kian istimewa. Di babak perempat final, tim nasional Indonesia U23 berhasil mengalahkan negara Sintayong sendiri, yaitu Korea Selatan U23, lewat pertarungan dramatis di babak adu penalti. Namun sayang, langkah Garuda Muda di Piala Asia edisi 2024 harus terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan dengan skor 0-2 oleh juara saat itu Uzbekistan. Di laga playoff menuju Olimpiade berhadapan dengan Gini, sayangnya tim nasional Indonesia U23 lagi-lagi harus menelan pil pahit dengan kalah dengan skor tipis 1-0 melawan Ginia. Bersama tim nasional Indonesia level senior, lagi-lagi Sintayong berhasil mencatatkan sejarah baru bersama tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia berhasil menuju ke babak 16 besar Piala Asia. Namun sayangnya di babak 16 besar tim nasional Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 4-0 ketika itu. Tidak hanya mampu membuat kejutan di Piala Asia, tim nasional Indonesia di era Sintayong bahkan mampu untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Meski harus diakui disupport dengan program naturalisasi. Namun naturalisasi di era Sintayong mengincar para pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia. Namun anehnya, meroketnya prestasi tim nasional Indonesia membuat segelintir oknum yang mungkin sangat berpengaruh dalam perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional Garuda, menjadi kepanasan. Meskipun tindak emas setelah digoreskan Sintayong di buku sejarah sepak bola Indonesia, dan juga rekor gemilang yang berhasil ditorehkan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, tidak mampu menghindarkan Sintayong dari pemecatan kontroversial yang dilakukan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Bahkan pemecatan tersebut dilakukan setelah baru saja kedua pihak yaitu Sintayong dan juga PSSI
melakukan kesepakatan kontrak hingga 2027 mendatang. Namun entah apa yang terjadi di internal PSSI ataupun dengan Sintayong, sehingga PSSI memutuskan untuk mengganti pelatih bahkan di tengah tim nasional Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Meskipun menurut PSSI alasan utamanya adalah kegagalan Sintayong menguasai ruang ganti dan juga adanya masalah komunikasi dengan pemain menjadi faktor utama di balik pemecatan Sintayong dari kursi tim nasional Indonesia sebagai pelatih. Namun alasan tersebut tetap saja tidak masuk akal. Namun terlepas apapun yang sudah terjadi antara Erick Thohir dan juga Sintayong, tak dapat dipungkiri kolaborasi keduanya pernah membuat tim nasional Indonesia memiliki standar yang berbeda dan juga naik level. Dan kini dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong di kursi kepelatihan tim nasional Indonesia, mampukah ia menjaga level yang sudah diciptakan Sintayong, ataukah malah membawa tim nasional Indonesia kembali ke setelan pabrik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.